Hai, kita ketemu lagi di Sofinavi Talks You Are Loved. Hari ini seorang tamu istimewa telah hadir. Tadinya teman duonya, sekarang lengkap deh. Kartika Yudia Ramlan. Wow, lengkap sekali. Bener ya? Tika Bener. Ramlan Titu. Iya, bener. Iya. Jadi ada Tika, ada Tiwi. Dulu tuh aku suka Tiwi, yang satunya siapa ya gitu, karena Titunya itu suka bingung, jadi Titu jadi kadang-kadang apa dia juga suka ketukar, orang manggil aku Tiwi, manggil dia Tika. Oh gitu. Padahal nggak ada kemiripan, bukan adik kakak. Tapi lama-lama suka dibilang mirip, dibilang saudara. Masa sih? Iya. Lama-lama ya. Setelah berapa tahun ya grup musik ini ya? 12 ya kalau sampai sekarang ya. Itu udah plus hiatusnya. Oke. Udah plus hiatus. 12 ya? 12. Wow. Dan aku coba kita verifikasi ya, waktu kemarin si Tiwi kan dia bilang ketemunya awalnya tuh di angkot. Terus dia bilang sebel, ini anak ini kalau naik angkot gue pasti terlambat gitu kan. Itu benar, ketemunya di angkot dulu di Bandung. Sering ngelihat dia itu, sebenarnya itu belum kenal tuh. Jadi kita sering ketemu papasan. Jadi rumah aku itu kan udah deket sama sekolahnya dia. Oh nggak satu sekolah? Enggak, dia di SMP 28, aku di 11. Jadi karena aku deket, pasti aku tuh berangkatnya tuh enggak yang dari pagi banget gitu. Sementara kan dia rumahnya jauh banget. Nah kalau udah ketemu aku, gue pasti telat nih gitu. Kalau ketemu orang ini gitu. Terus sering ketemu di angkot kayak lihat-lihatan, aku liatin dia. Cuman kan kalau muka aku tuh emang cetakannya udah kayak gini Kak, gitu kan. Diem aja tuh orang tuh kayak yang orang judes ya. Judes banget, lagu banget gitu. Padahal emang udah kayak gini gitu. Nggak tahu kayak aduh mesti diapain lagi mukanya. Jadi dia mikirnya kayak ih ini orang judes banget ya, apa sih nih ngeliatin mulu gitu. Maksudnya sering lihat-lihatan kayak gitu. Nah, sampai pada akhirnya ternyata dia itu ngeband dan bandnya itu butuh tambahan satu penyanyi lagi. Terus akhirnya ada anggota band itu yang nelfon aku, oh yaudah boleh kita waktu di Hotel Panghegar kalau nggak salah ya. Udahlah kesana, ketemu sama dia gitu lah, orang ini gitu. Ini si angkot judes itu gitu ya. Si judes itu, oh ini si kan kalau itu kayak cewek banget kan gitu. Jadi di angkot tuh yang kayak bener-benerin rambut gitu kan, yang kayak gitu, ih so cantik banget gitu. Nah ternyata akhirnya kita nyanyi bareng. Di situ ngeband bareng, cocok ternyata gitu. Mau nggak mau harus ngobrol pertama kali saat itu berarti. Ngobrol, oh ya, terus kayak kamu nyanyi apa? Nanti aku nyanyi ini ya, gini-gini. Tapi akhirnya asik juga ya gitu sama dia gitu. Tak kenal maka tak sayang itu ya. Bener. Ternyata ya. Tapi kan ketika akhirnya nyanyi di satu band itu, besok-besok pas ketemu di angkot udah ngobrol dong jadinya. Nggak lihat-lihatan lagi. Oh, abis setelah itu memang ketemu, tapi nggak setiap hari juga sih, nggak setiap hari intens ketemu gitu. Nah setelah itu sering ketemunya malah bukan di angkot, tapi kayak kita kayak janjian gitu, main gitu. Iya. Oh oke. Janjian mainnya di dalam scene band-bandan, musik-musikan atau nge-mall? Zaman dulu apa sih mainnya zaman dulu? Apa ya dulu? Nge-mall sih paling kayak gitu, nge-mall. Karena aku juga udah sering band-bandan, dia juga band-bandan juga, tapi kita pisah band ya gitu. Jadi aku sibuk sama band aku, sekolah juga sama temen sekolah. Jadi emang ya menjalani kehidupan sendiri-sendiri, tapi sering ketemu juga sama dia gitu. Tapi waktu di AVI itu tahu nggak bahwa si anak yang diangkot ini ikutan AVI juga? Enggak, jadi dia audisinya itu beda. AVI ya guys, Indosiar ya, Akademi Fantasi. Jadi dia tuh daftarnya itu yang di mall deh kalau nggak salah, di Ciwok. Aku itu daftar yang di Sabuga. Sama-sama dari Bandung nih ya. Didaftarin sama kakak aku kan. Jadi waktu itu aku sebenarnya nggak kepengen tuh ikut AVI karena aku nggak seneng kayak aduh ikut kompetisi kayak gitu, dan lagi seneng band-bandan aja lah gitu. Udah pokoknya pengen bebas gitu kan, pengen band-bandan aja. Cuman mamaku kayak udah yuk gitu, kamu cobain aja deh sekali aja ikutan audisi, maksudnya supaya mungkin di jalur yang lebih benar kali gitu kan mama. Nanti kalau misalnya nggak masuk, udah aku nggak akan nyuruh kamu ikut audisi lagi. Gitu. Udah akhirnya
isiin formulirnya sama kakak, terus akhirnya ketemuan lah di Sabuga. Di Sabuga. Sama sih? Sama kakakku. Jadi dianterin ke sana. Pas di sana ketemu lagi sama Tiwi. Loh, kamu ikutan juga gitu? Kamu ikutan, iya. Jadi kalau Tiwi itu udah di audisinya di mall, terus baru setelah masuk digabungin di Sabuga untuk next ininya gitu. Oke. Akhirnya kita ketemu di sana, ya udah bareng-bareng tuh sampai akhirnya ke Jakarta. Ya, dan ternyata ke Jakartanya juga bareng. Waktu di Jakarta, Afi itu kan di karantina, bener nggak? Bener. Sekamar nggak sama dia? Waktu itu karantina itu kalau pas angkatan aku, jadi ada 2 sesi gitu. Jadi ada hip hop, baru setelah itu yang 12 akademia. Jadi itu fasenya tuh panjang banget dibandingin si angkatan-angkatan yang sebelumnya. Jadi kita lebih lama banget. Nah, waktu di hip hop aku nggak bareng sama dia karena aku di tim hip, dia di tim hop. Nah, pas 12 itu baru kita bareng. Sekamar sama dia. Senang dong gitu. ketemu teman sekamar. Sekamar sama dia bareng. Sama yang lain juga. Jadi satu kamar 4 orang nih waktu itu. Oke. Tapi waktu itu kalau menurut ceritanya Tiwi ya, dia karakter dia cukup stres karena hari-hari dipasangin clip on, hanya boleh buka pada saat tidur malam. Kalau ke WC pun nggak boleh buka, hanya dimatikan saja. Jadi kayak kamera itu masuk ke dalam setiap detil kehidupan kalian sebagai peserta Afi itu. Kalau Tika sendiri terganggu nggak dengan itu atau udah siap? Ya namanya mau dijadikan artis ya gimana dong gitu? Kalau aku termasuk yang kayak kadang-kadang ada sisi-sisi rebelnya ya. Jadi kadang-kadang suka pengaruhin Tiwi itu, wih kita matiin aja yuk gitu, kita cabut aja yuk gitu. Terus waktu itu terus Tiwi tuh yang tipenya yang kayak ayo gitu. Jadi kalau aku yang ajak ayo dia ayo aja gitu kan. Terus kita pernah dihukum berdua bersihin WC satu asrama berdua sama dia. Itu gara-gara kita cabut clip onnya, gara-gara kita pengen ngobrol terus nggak mau didengerin sama terus ketahuan. Ketahuan terus kayak iya dong, kan sinyalnya kelihatan siapa yang mati siapa yang hidup. Clip on kalian mati gitu kan. Clip on tuh mic kecil itu ya guys ya, yang ini nih kan nggak kedengeran kita ngomongin apa kan gitu. Jadi kita lagi berdua di satu kamar, kita ngobrol gitu sambil tiduran tapi kita matiin. Ngobrol sambil tiduran. Aku ngebayangin gini, mumpung bapak sama ibu lagi pergi, Tuan sama nyonya lagi pergi, kita ngobrol yuk Ina gitu ya. Udahlah ngobrol sama dia, terus akhirnya kita suruh bersihin WC satu asrama sama dia. Astaga, cuma gara-gara itu doang ya. Terus dijadian percontohan buat yang lain, jangan coba-coba gitu ya. Nanti kena hukuman gitu. Tapi kalau aku lebih kayak yuk ngapain yuk gitu, kayak biar supaya kita nggak bosan gitu. Pernah di di asrama ngecat rambut. Hah? Iya kayak gitu. Catnya dapat dari mana? Jadi kita titip sama penjaga asrama. Astaga. Jadi apa aja supaya pokoknya biar nggak bosan aja gitu. Tapi boleh cat rambut? Boleh. Terus kita ngecatin rambut. Nanti dia catin aku, nanti aku catin rambutnya dia gitu. Seumuran nggak sih sebenarnya? Seumuran, cuma beda 2 bulan doang. Dia kan Februari, aku April. Oke. Tapi tahunnya sama? Sama. Oke. Jadi pada saat Afi itu karantina pun kalian sebenarnya senang ya ketika dipersatukan karena dibandingin yang lain yang sama sekali nggak kenal, yang betul. 2 ini paling nggak udah ada teman lah ya. Ada teman, oke, berarti nggak ngerasa kesepian. Dia keluar duluan kan? Aku. Eliminasi? Aku. Oh malah kamu duluan? Aku dulu, baru setelah itu dia. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today, jangan di-overthinkingin. See you around guys. Aku. Oh malah kamu duluan? Aku dulu, baru setelah itu dia. Nggak jauh itu, satu episode nggak? Enggak satu episode. Jadi besok minggu depannya. Minggu depannya jangan-jangan dia udah pengen keluar juga karena kamu keluar nggak sih? Kayaknya karena semua udah pengen keluar deh. Iya ya. Karena kan mungkin karena kelamaan sih kalau menurut aku. Berapa lama sih karantinanya? Jadi untuk hip hop aja tuh itu udah 3 bulan. Astaga. Karena kan banyak kan pesertanya dan setiap minggu tuh satu orang kan jadinya lama kan. Disambung lagi ke masa eliminasi. Dari masa eliminasi ke masa inaugurasi. Wah pokoknya lama banget ya. Jadi mungkin udah kayak semangatnya tuh udah mulai turun. Udahlah, udah biarin deh gue kalah aja deh, udah pengen pulang. Aku aja sempet kayak yang nyampe di momen nangis. Terus kan kita bisa nulis surat buat keluarga gitu. Terus suratnya kayak
udah dong jangan SMS lagi, aku pengen pulang gitu. Oh gitu, jadi keluarga jangan SMS mendukung lagi Karena kan bukan keluarga doang ya. Iya, orang lain juga ya. Oh segitunya ya, waktu itu usia berapa tuh? 18 Oh iyalah, umur segitu, lagi pengen main. 3 bulan dikekang aja rasanya udah gimana. Bener, apalagi. karena itu nggak boleh ada handphone, nggak boleh koran, majalah aja itu nggak boleh. Terus nggak bisa ngejob. Benar. Sementara waktu itu udah mulai terima-terima kerjaan nge-gig ya, nyanyi ngeband gitu. Berarti pas karantina kalian nggak terima uang juga ya? Misalnya nih, sorry, kan sering tuh ada endorsement. Hai kita, biar sehat kita minum ini. Oh gitu iya, kan, iya. suka ada tuh. Awalnya kita nggak tahu, jadi kita emang kayak disuruh syuting ini, misalnya produk coklat atau apa, ya udah kita syuting aja. Tapi pas begitu eliminasi, kita disuruh datang ke kantor, tanda tangan, dapat duit. Oh dapat dari. Dapat. Oh tetap jadi fair ya, monetisasinya kalian tetap dapat. Ada ternyata. Padahal waktu itu kita nggak mikir maksudnya dibayar gitu kan, dan per episode kita ada di asrama itu dibayar juga. Oh ya? Oh ya lumayan ya. Iya, lumayan. Jadi sebenarnya nggak bukan semata-mata talent show, tapi reality show ya? Reality show. Iya ya, ternyata Reality gitu show. ya. Tiap pagi tuh bangun apa tuh kegiatan di asrama Afi itu? Sholat bareng, ya pokoknya sesuai dengan agama masing-masing. Terus habis gitu kita olahraga bareng itu setiap pagi. Harus tuh? Harus, Okay. harus. Dan di situ nanti udah ada jadwal-jadwalnya setiap hari. Ada kelas drama, maksudnya itu kayak acting ya. Terus kita ada kelas kayak public speaking. Jadi semuanya di AFI itu diajarin. Jadi pada saat kita keluar tuh kita udah siap untuk main sinetron, kita udah siap acting, jadi presenter dan segala macem gitu. Bukan kebetulan. Dan ngedance. Oh, ngedance. Bukan kebetulan ya, aku di Sofina Vitox ini kami baru saja mengajak Mbak Tri Utami. Nah, sebagai si juri pada saat itu. Dan selalu kan kalau beliau terkenal dengan pitch control. Betul. Kalau Tri Utami udah bilang eliminasi, pasti orang itu pakai koper. Ya walaupun memang polling ya, tapi kan apa yang dia ucapkan Udah itu tahu lah cukup ya. berpengaruh ya Betul. kepada orang-orang yang SMS pada saat itu. Itu galak beneran nggak waktu galaknya lebih ke dingin ya, cool gitu. Cool apa cold? Kalau cold bener-bener dingin, kalau cool kan chill. Cold. Oke. Jadi bener-bener kayak dingin, terus kayak kalau udah dinilai sama beliau itu udah kayak ya udahlah, udah pasrah aja lah. Pokoknya pasti ada aja gitu. Kita udah ngerasanya ini bagus sekali ya gitu minggu ini. Ada aja gitu. Pasti ada aja yang dikomentarin gitu ya. Gitu. Tapi pernah nggak beliau itu mengajar ke asrama atau ada kelas sesi khusus selama berbulan-bulan itu ada sesi Tri Utami mungkin nggak? Kalau Tri Utami itu beliau itu kayak cuma masuk ke kelas terus kayak ngasih tahu tentang ya bagaimana jadi seorang penyanyi terus kayak gimana. Tapi kalau untuk rutin mengajar itu tuh ada guru vokalnya sendiri. Beda lagi gitu. ya. Oke. Sehari bisa berapa lama tuh latihan vokal waktu Afi? Kalau latihan vokal tuh biasanya sejam sampai 2 jam, terus nanti lanjut kelas lain gitu, ada drama kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kayak sekolah sih jatuhnya ya. Kayak masuk akademi ya beneran. Bener. Tapi sebenarnya padahal kamu sendiri sudah menjadi penyanyi pada saat itu, tetap ada ilmu vokal yang didapetin nggak sih? Banyak banget. Banyak ya? Selain ilmu vokal juga, karena di situ lebih serius kan gitu. Diajarin kita bisa perform, diajarin ada bahasa Inggris juga. Jadi kita diajarin English juga, belajar. Jadi nggak cuman artis yang sebenarnya kadang-kadang aku suka bingung, kadang orang suka banyak yang ya maaf ya maksudnya ngatain kita waktu di AFI itu ini instan gitu kan, artis instan. Tapi sebenarnya kalau mereka tahu prosesnya itu kita sangat melelahkan banget loh gitu, nggak seinstan itu, dan kita benar-benar dilatih semuanya gitu. Kayak kalau kita lihat artis-artis Korea ya, kalau kita lihat kesehariannya itu udah nggak ada privacy sih. Banget. Hari-hari mereka udah terjadwal dengan amat sangat gitu ya. Ini katakanlah miniaturnya dari itu gitu ya, Indonesianya gitu ya. Oh wow. Oke. Akhirnya keluarlah kamu di sebuah episode, abis itu si TV keluar, terus kalian bersorak bergembira. Yeay, kamu keluar juga. Iya gitu, kita keluar juga gitu barengan. Tapi dari situ kita keluar itu nggak langsung kayak bebas bisa pulang langsung ke Bandung itu nggak. Jadi kita udah disiapin lagi, kita dimasukin ke apartemen, disiapin untuk
langsung syuting FTV apa segala macam, TV syuting iklan sama Bojes waktu itu. Kayak gitu. Jadi memang sudah terplanning kita mau diapain. Iya, gitu. dimonetisasi walaupun sudah tereliminate tetap ya. Nangis nggak waktu tahu itu? Apa udah tahu dari awal? Belum tahu sih dari awal, cuman ya udah sih kan maksudnya memang kita udah memilih itu kan gitu, ya udah kita jalanin aja. Jadi keluarga waktu itu kan kebetulan ada di Jakarta jadi ditemenin gitu. Setelah kejadian itu, maksudnya keluar dari AFI, lalu akhirnya belajar FTV lah, belajar syuting iklan lah, dan itu kepake ya sekarang ya, bikin konten banget. jadi ngerti kan, ngerti produksi gitu. Berapa lama sih dari situ lalu terbentuk T2 ini? Karena setauku kan dari M2M kan, awalnya ada grup M2M tuh. Mirror, mirror, waktu itu nama kita juga M2M sempat. Nah, itu kenapa ya bisa M2M tapi sama persis gitu yang ngasih ide itu siapa, kan udah ada grup lain. Sebenarnya waktu itu yang ngasih ide itu dari label kan, karena kita kayak pengen cepet-cepet jadiin produk. Udah ini produknya udah ada gitu, nama udah ntar aja udah M2M. Cuman kita pikir-pikir maksa banget ya kan gitu. Mika Miwi jadinya. Akhirnya Mbak Tika. Oh ya Mbak Tika, Mbak Tiwi. Nah terus akhirnya kita udah ganti nama akhirnya jadi T2 sesuai dengan nama kita. Iya, yang ngomong T2 itu pertama kali siapa? Ada manajer kita namanya Om Jan. Oke. T2 aja gitu. Udah T2 aja lebih simpel gitu, T2 gitu. Tapi emang iya sih, simpel banget. Nggak ribet T2 gitu. Iya. Dan pada saat itu semuanya setuju, label Naga Suara ya? Naga Suara. Oke. Langsung keluar single dulu atau album? Waktu itu langsung album deh kayaknya. Langsung album. T2, berapa lagu waktu itu seingatmu? Banyak ya, berapa lagu ya? 10 ya? Jadi dari situ ke akhirnya T2 kamu nggak sempat pulang ke Bandung lagi? Oh, nggak sempat. Jadi Masih? ada libur beberapa hari ke Bandung gitu, terus pulang lagi. Kalau nggak salah setahunan deh. Dari setelah AFI itu ke T2. Karena kan kita harus ngabisin dulu kontrak di AFI. Tapi kan berubah banget hidupmu. Tadinya kan anak Bandung banget yang kalau ada job di Jakarta, kamu ke Jakarta. Sekarang menjadi anak Jakarta yang kalau ada libur dikit, kamu colongan pulang ke Bandung gitu ya, kan. Tapi hidupmu kan berbalik. Aku tuh sebelum pas lagi ngeband itu justru sebenarnya lebih sering di Jakarta, Kak. Jadi ikut sama band-band, lebih sering ikut sama band-band Jakarta. Malah tuh. Gitu, daripada sama band-band di Bandung. Jadi aku terus sempat ikut road trip juga keluar kota. Iya. Gitu. Jadi udah biasa pada saat itu dengan Jakarta based life gitu ya. Gitu. Teman-teman juga udah banyak di Jakarta gitu. Waktu itu kuliah di Sambi nggak atau memang kuliah sempat kuliah, cuman ternyata pada kenyataannya nggak pernah bisa. Tiwi juga sama, akhirnya kan dia nerusin lagi kuliah di Unpad waktu itu. Akhirnya nggak bisa karena memang setelah kita dari AFI kita lanjut itu malah lebih sibuk lagi gitu. Akhirnya ke kuliahnya kita berdua keteteran gitu. Tika sendiri pernah berpikir nggak sih bahwa ketika jadi T2 itu akan sebesar ini namanya gitu ya? Atau ya aku udah tahu pasti sinergi kita berdua bisa jadi something gitu? Enggak sih, sebenarnya enggak. Jadi kadang-kadang aku suka maksudnya kalau misalnya lagi ngobrol sama dia, kita tuh sebenarnya nggak pernah ngerasa ya kalau T2 tuh sebesar ini, tapi kadang-kadang orang ngomong kayak gila T2 tuh gede banget loh gitu. Emang iya ya gitu, maksudnya kita nggak pernah nyangka dengan dua orang yang maksudnya cewek yang memulai semua dari cuman ngeband doang gitu, terus ternyata bisa punya duo yang gede banget, yang lagunya didengerin sama orang-orang, yang lagunya dihafal sama orang-orang. Itu kayak kita kayak pada awal-awal kayak oh ya bisa ya gitu, bisa ya. Pembagian suara waktu itu ada vocal director juga? Ada. Kamu harus selalu ambil ini, kamu harus selalu ngambil alto. Waktu di awal-awal album itu nggak tahu ya, karena itu projectnya tuh kayak project udah buru-buru aja deh supaya buru-buru launching nih, momennya tepat gitu. Kita juga nggak tahu ya, karena emang udahlah manajer kita nyuruhnya kayak gitu. Itu sampai sempat ada satu momen kita rekaman, itu kita tag berdua doang sama operator. Masa? Rekaman doang. Jadi ngarang-ngarang lagu ini apa? Jadi udah ada suara lagu satu suara duanya ngarang-ngarang. Kita ngarang-ngarang aja sama si orang yang di studio. Dan itu bisa didengarkan di album pertama kita. Itu kualitas musiknya deh, coba dengerin. Kualitas musiknya, terus juga kualitas rekamannya kayak gimana bisa didengerin, karena itu
Yang oke? Enggak, kalau yang oke itu diproduksinya di Mbak Dewi. Cuma lagu-lagu yang lain tuh kayak Laki Cadangan, Brownies gitu. Itu memang seadanya banget. Tapi maksudnya kita juga amazed banget. Wah, Laki Cadangan, Brownies bisa boom gitu ya. Maksudnya dengan musik yang seadanya banget gitu. Tapi kan lagu-lagu itu boom setelah yang oke keluar ya? Jadi yang pertama oke dulu ya? Oke, baru keluar Laki Cadangan. Terus kalau koreografi kalian juga sendiri? Koreografi ya gitu-gitu aja sih kita sendiri. Emang berarti punya basic dance, ngerti? Ya mungkin tahu lah ya basic gerakan gitulah. Jadi nggak ada koreografer kayak kan tadi aku sempat ngobrol sama Roni Triolibas yang Turi. Zaman dulu pun mereka udah punya koreografer namanya Willy Puah. Ternyata Ebitri juga pernah memakai koreografer yang sama. Kalau kalian along the way bikin gerakan kita nggak ada, karena kan oke juga kayak cuma nyanyi gitu-gitu aja kan, jalan di pantai gitu-gitu aja. Kalau koreo sih lebih kayak kita nyanyi ya udah kita joget-joget sendiri aja. Gitu. Sampai hari ini kalau nyanyi masih joget-joget sendiri apa ada yang sama? Kalau sekarang agak di rem kali ya. Maksudnya kadang-kadang aku juga suka mikir, kita masih pantas nggak sih? Maksudnya pantas kalau look mungkin udah nggak pantas kayak pakai stocking. Kalau dulu kan pakai stocking warna-warni gitu. Tapi kalau nyanyi ya apalagi kan aku udah berhijab kan gitu. Jadi kadang-kadang suka kelepasan juga kalau udah di atas panggung gitu kan. Di atas stage suka kelepasan, jadi suka ngerem-ngerem sendiri aja gitu. Tapi udah nggak ada koreografi khusus berarti sekarang? Apa nggak ada. Disesuaikan disesuaiin aja. Dengan segmen aja gitu ya. Oke. Lalu ini pertanyaan kepo. Kemarin udah denger versi yang ini. Aku pengen tahu versimu, kan sempat hiatus. Berapa lama tuh kalian? Tiba-tiba ngilang aja one day. Pokoknya yang tadinya ada di majalah, ada di semua acara remaja, pasti ada itu. Ke kota manapun aku MC, tiba-tiba ini anak-anak udah ada lagi di sini gitu. Perasaan baru kemarin ulang tahun TV apa ada pasti. Ada, pokoknya ada pemilihan gubernur ada lagi gitu. Pokoknya selalu ada. And then suddenly kamu sempat berpikir nggak? Nah, terus gue ngapain? Gue harus apa kalau begini? Nah, waktu itu juga sempat kayak yang beberapa kali coba untuk komunikasi. Cuman kan balik lagi ya Kak, kadang-kadang kan kita nggak bisa nyamain rumah tangga kita sama rumah tangga orang ya. Wah, itu hari paling patah hati banget deh aku gitu. Sampai nangis gitu. Terus suami kan ditemen sama suamimu. Nah, ada manajer kita. Ya udah. Maksudnya mau gimana lagi kan emang nggak bisa. Ya meskipun sebenarnya orang tetap ya yang jadi beban aku adalah orang selalu nanya, kok nyanyinya sama yang lain, dirinya mana gitu. Jadi memang ada satu persahabatan beneran ya yang terjadi di balik grup duo ini. Karena kan kadang-kadang ada yang dipertemukan hanya karena label maunya begitu. Tapi in real life kalian ternyata bersahabat. Aku sama dia tuh udah kayak gimana ya? Maksudnya kalau belum berantem gede kan katanya belum jadi sahabat ya. Mungkin sama dia tuh udah sampai di titik yang rendah banget, udah sampai di titik yang di atas banget bareng-bareng gitu. Kemarin Tiwi juga sempat ngomong, siapa sih ini anak yang diangkut ini judes banget, yang dibilang mirip-mirip Agnes Mo itu gitu. Kamu kan dulu sering bilang sering banget. Kamu ngerasa mirip nggak sebenarnya? Kalau aku lebih ngerasa mirip Roger dan Bener lagi, dia pas ngomong aku jadi ngeliatin jer.